Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya saya berjumpa lagi dengan sahabat bimbingan konseling semuanya. Ya, sahabat BK01 ya. Jadi pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini ya saya akan membahas ya sebuah materi, yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ya, sebelumnya dukung selalu channel ini agar selalu berkembang dan kami juga selalu ya memiliki semangat ya untuk membuat konten-konten terbaru lainnya. Semoga bermanfaat dan silakan simak materi berikut ini ya. Baik, langsung saja kita simak materinya berikut ini ya. Adapun tujuan layanan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi berbagai macam penyebab kejenuhan dalam belajar. Jadi nanti kita cari tahu apa sih penyebab daripada kejenuhan dalam belajar. Kemudian selanjutnya menjelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar itu sendiri. Nah, dan yang ketiga, mengklasifikasi berbagai macam perilaku yang menunjukkan sikap jenuh dalam belajar. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis teknik yang sesuai untuk mengatasi kejenuhan dalam belajar itu sendiri. Baik, langsung saja untuk penyebab kejenuhan dalam belajar ya. Nah, di sini dikatakan menurut pendapat dari Kaplan ya, kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaninya karena bosan dan keletihan. Ya, jadi yang dimaksud konsolidasi itu yaitu sebuah usaha ya untuk menyatukan dan memperkuat hubungan antara dua kelompok atau lebih, atau mungkin antar teman seperti itu ya. Jadi maksudnya bagaimana ya? Jadi dia sebelum mencapai ke tahap keterampilan berikutnya ya, dia itu merasa jenuh. Dia itu merasa bahwa tidak mampu ya, tidak mampu untuk menangkap atau materi-materi yang diberikan itu tidak mampu untuk menyerap, dan bisa jadi karena itu tadi mungkin kehilangan sosok seseorang yang benar-benar mensupport dia, bahkan atau baik dari teman ya, atau mungkin dari sahabat, atau bahkan dari kita sendiri selaku pembimbing seperti itu. Atau ya bisa jadi karena sudah mengalami kebosanan atau bahkan keletihan seperti itu. Jadi karena faktor ya belajar yang sangat banyak atau tugas-tugas yang sangat banyak, atau bahkan barangkali dari beberapa materi-materi yang diberikan itu barangkali merasa bosan atau bahkan terlalu banyak dan lain sebagainya, sehingga mengalami kejenuhan dalam belajar itu sendiri. Nah, itu merupakan penyebab dari kejenuhan dari belajar menurut pendapat dari Kaplan ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ya, di sini disebutkan macam-macam keletihan siswa. Nah, mungkin teman-teman, sobatku semuanya, sahabat bimbingan konseling semuanya sudah tahu ya, tetapi di sini perlu kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yaitu keletihan indera siswa. Indera itu ya, yang namanya indera itu kan banyak sekali ya teman-teman, atau siswa semuanya, atau bapak ibu semuanya, tetapi kita tekankan ke indera penglihatan
ya, penglihatan. Karena apa? Karena di era sekarang, mohon maaf ya, jadi karena gadget atau bahkan media sosial atau bahkan games dan lain sebagainya itu sepertinya ya lebih diutamakan. Oleh karena itu kan membutuhkan itu tadi indera penglihatan yang sangat luar biasa, 1 jam 2 jam 5 jam bahkan seharian hanya pegang HP, akhirnya indera penglihatan kita capek seperti itu ya, jadi letih ya, dan indera-indera yang lain seperti itu, pendengaran, penciuman dan lain sebagainya, tapi ini lebih ditekankan di penglihatan. Kemudian ya selanjutnya keletihan fisik. Ya, keletihan fisik dikarenakan apa? Ya, bisa jadi karena aktivitas tadi sama ya, terlalu banyak bermain atau terlalu banyak pegang HP atau bahkan terlalu banyak bekerja di luar apa yang seharusnya. Ya, yang dimaksud apa yang seharusnya ya, sebagai seorang siswa atau belajar itu kan memang tugasnya belajar ya, belum memiliki kewajiban untuk bekerja dan lain sebagainya. Nah, tetapi kan di sini biasanya pembahasan yang kami bahas di sini biasanya yang dimaksud fisik di sini karena apa? Karena mungkin terlalu banyak menggunakan ya media sosial, gadget dan lain sebagainya, terlalu banyak waktu, akhirnya fisik pun juga terkuras seperti itu, capek seperti itu, akhirnya ngantuk dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu keletihan mental ya. Mental, kenapa di sini disebutkan mental ya? Karena apa? Karena sebagai contoh saja, misalkan seseorang yang biasa melakukan sebuah kegiatan tatap muka ya, yang di situ dihadiri oleh banyak orang atau banyak sahabat, banyak teman, bahkan ada bapak ibu guru secara tatap muka ya, yang di situ ketika mengalami kesulitan atau kendala-kendala tertentu bisa ditanyakan langsung dengan face to face dengan bapak ibu guru, dengan teman, dengan sahabat. Tetapi dengan adanya ya pembelajaran daring atau ya jarak jauh ya, akhirnya terkadang ada beberapa siswa yang minder bertanya, yang malu bertanya, yang malu chatting dan lain sebagainya ya. Bahkan barangkali yang dimaksud mental di sini bukan hanya yang negatif atau positif ya, jadi semuanya, keduanya itu ya, seperti halnya misal melakukan chatting dengan bapak ibu guru pun kan itu ada tata caranya begitu ya, jadi itu juga termasuk mental ya, mental yang over ya, berarti intinya ya terkadang yang berlebihan ya dan lain sebagainya ya. Jadi yang dimaksud mental itu bukan hanya yang minder ya, tetapi yang berlebihan juga kan itu juga perlu diperhatikan, tidak boleh berlebihan. Kemudian akhirnya ini mengalami keletihan ya, seperti itu. Keletihannya yaitu tadi karena malu atau mungkin ya nggak punya fasilitas, dan akhirnya ya minder ya, akhirnya ya letih, seperti itu, mempengaruhi kondisi psikisnya juga. Kemudian selanjutnya ya, faktor penyebab keletihan mental pada siswa itu sendiri, yang pertama yaitu karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri ya. Jadi ya, kecemasan siswa terhadap ya dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Nah, ini penyebab keletihannya. Kemudian yang kedua ya, karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan ya, bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi ya yang bersangkutan ya, akhirnya
ya keletihan seperti itu. Ya oleh karenanya ya harus disesuaikan dengan porsi, dengan keadaan yang sekarang juga. Nah, bagaimana siswa menyikapinya? Nanti kan di belakang ada materinya. Ini kan faktor-faktornya dulu ya. Kemudian selanjutnya, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Nah, di situ ya situasi yang seperti ini itu kan kompetitif sekali ya. Siapa yang punya fasilitas, siapa yang punya kuota internet, siapa yang punya handphone dan lain sebagainya, bahkan terkadang dibatasi waktu dan lain sebagainya. Nah, itu terkadang membuat mental ya kita atau kalian atau siapa saja itu menjadi menurun seperti itu ya. Jadi ya silakan nanti disikapi ya, setelah ini nanti ada caranya seperti apa. Kemudian selanjutnya, karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Ya. Jadi ya konsep kinerja akademik yang optimum ya. Terkadang kan itu ya saya itu memberikan standar harus seperti ini, ini hanya misal saja seperti itu. Standarnya seperti ini untuk mencapai nilainya begini harus begini misal seperti itu ya. Tetapi sedangkan siswa itu sendiri atau kalian itu sendiri ya itu menilai belajar kalian sendiri itu biasanya hanya berdasarkan ketentuan yang ya kalian bikin sendiri ya. Jadi silahkan ya ikuti apa yang menjadi ya standar kinerja atau konsep akademik dari Bapak Ibu guru, bahkan dari ya pemerintah atau dari kementerian atau dari kurikulum seperti itu. Jadi diikuti, disesuaikan ya agar tidak keletihan ya. Terkadang ada saya harus begini, harus nilainya harus tinggi, harus ini ya. Kalau menurut kami sendiri itu tidak harus. Nah, asal apa? Asal sudah mencapai batas ya minimum itu sangat luar biasa ya, dan bertahap ya. Selanjutnya lebih baik lagi, selanjutnya lebih baik lagi ya, seperti itu. Kemudian cara mengatasi kejenuhan dalam belajar itu sendiri ya, tadi di belakang itu kan di depan itu tadi kan faktornya. Sekarang caranya seperti apa? Yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan ya minuman yang bergizi. Nah, dengan takaran yang cukup juga. Jadi ternyata ya, jadi teman-teman semuanya, siswa-siswi semuanya, dan Anda semuanya ya, jadi diharapkan bisa beristirahat dan konsumsi makanan yang bergizi ya. Jadi yang cukup itu yang seperti apa? Yang cukup itu sesuai dengan porsinya kita sendiri ya. Jadi setiap individu itu berbeda-beda. Ada seseorang yang cukup istirahat hanya 2 jam 3 jam itu sudah cukup karena aktivitasnya banyak. Ada juga yang harus beristirahat sampai 8 jam ada. Nah, silahkan bisa disesuaikan dengan aktivitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Jadi yang lebih banyak misalkan bermain ya, itu bisa disimpulkan sendiri berarti itu sudah cukup atau belum ya, seperti itu. Kemudian makanannya diperhatikan yang bergizi, yang sehat itu yang seperti apa. Tidak harus mahal, tidak harus beli di toko, tidak harus beli di warung ya. Yang bergizi ya itu ya kalian sudah tahu sendiri, bisa di lingkungan kita sendiri, yang sehat, higienis dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya
pengubahan atau penjadwalan kembali jam-jam dari hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan kalian lebih belajar dengan giat ya. Jadi silakan dibikin jadwal lagi. Seandainya jadwal-jadwal yang sudah dibuat kok ternyata barangkali kurang efektif, berarti bisa dibikin jadwal kembali seperti itu ya. Misalkan contoh, saya sudah membuat jadwal nih Pak Bu ya. Nah, ternyata jadwal saya berbenturan dengan kegiatan-kegiatan yang lain ya. Nah, di situ berarti perlu dibuat jadwal kembali agar atau mengganti jadwal yang tadi berbenturan digantikan dengan hari atau jam yang lain ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa atau kalian yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, ya, dan alat-alat perlengkapan belajar sampai memungkinkan kalian merasa berada di tempat yang lebih menyenangkan untuk belajar. Nah, ini kaitannya dengan gaya belajar, ya. Jadi silakan bisa ditata ya sesuai dengan keinginan, kenyamanan kalian. Yang suka ya mejanya ya ditata mungkin menghadap ke utara, ke selatan dan seterusnya. Ya silakan ya dibuat seperti itu, intinya dibikin senyaman mungkin, dihias ruang belajarnya, perlengkapannya tidak harus lengkap ya. Terkadang kan Pak, saya kan nggak punya meja belajar Pak, saya kan nggak punya lampu belajar dan lain sebagainya. Nah itu kan idealnya ya, ketika tidak memiliki bisa menggunakan alternatif yang lain. Yang penting kamu atau kalian merasa nyaman ya. Kemudian yang keempat ya, memberikan motivasi dan stimulisasi atau stimulus ya baru ya, agar kalian merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Nah, yang memberikan stimulus itu siapa? Ya, kami mungkin sebagai guru pembimbing, Bapak Ibu guru mungkin sebagai guru mapel dan lain sebagainya, orang tua mungkin, atau bahkan kalian sendiri. Caranya bagaimana Pak? Ya, agar kita bisa terdorong untuk lebih giat belajar. Ya, sebagai contoh ya, motivasinya apa sih? Saya kepingin mendapatkan peringkat di tahun ini. Nah, atau saya kepingin meningkat nilainya. Kemarin nilai saya baru 8, saya kepingin 9. Itu salah satu motivasi juga. Nah, atau bahkan ya saya ingin membanggakan kedua orang tua. Oleh karena itu, saya akhirnya termotivasi agar semangat belajar saya lebih tinggi atau lebih giat lagi. Nah, kemudian yang kelima, ya siswa atau kalian harus berbuat nyata. Tidak menyerah atau tinggal diam saja. Nah, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi serta menggunakan metode yang bervariasi dalam belajar. Nah, terkadang kecenderungan ya seseorang itu terkadang patah semangat ya ketika mengalami sebuah kesulitan. Akhirnya apa? Saya ngikut sajalah, disuruh ngerjain tugas ya ngerjain, kalau nggak ada tugas ya saya diam saja. Walaupun itu sudah bagus mengerjakan ya, tetapi ya bukan berarti ketika tidak diberikan penugasan diam saja. Nah, oleh karenanya perlu yang namanya eksplorasi diri ya. Bagaimana caranya? Silahkan bisa cari media-media belajar yang lain, bisa cari di YouTube, bisa cari di Google, di internet dan lain sebagainya. Kemudian metode-metodenya bisa divariasikan, mungkin bisa melihat dari internet, kemudian kolaborasi dengan YouTube, kemudian cari lagi info-info yang lain ya, atau bahkan lihat di buku dan lain sebagainya. Di situ
menyesuaikan tadi gaya belajar juga ya. Kemudian yang selanjutnya evaluasi diri. Yang pertama ya, apakah kalian pernah mengalami kejenuhan belajar? Coba sekarang ya merenung seperti itu atau menjawab dalam hati saja. Silakan, apakah pernah mengalami kejenuhan belajar? Coba kami di sini sedikit memberikan ya evaluasi atau ya testimoni. Coba kalian bisa tidak ya menganalisa diri kalian sendiri, apakah saya pernah mengalami kejenuhan belajar? Kalau pernah, kapan? Terus kenapa? Oh, kalau sudah ketemu karena ini. Terus apa solusinya yang akan ya kalian lakukan ke depan untuk mengatasi itu? Ya, silakan saya berikan waktu ya 30 detik untuk refleksi diri. Ya. Oke. Ya, cukup? Cukup ya. Ya, silakan nanti bisa dilakukan di waktu yang lain juga. Kemudian yang kedua, apakah yang menyebabkan kalian jenuh dalam belajar? Nah, sekarang dicari. Tadi kan di awal saya sudah mengatakan juga, sekarang coba dicari tahu apa sih sebenarnya yang menyebabkan kalian itu jenuh dalam belajar. Ya. Ya, ini bagian dari konsep diri juga ya, kita harus tahu kelemahan kelebihan kita juga kan. Kemarin materinya sudah ada ya di minggu-minggu yang kemarin. Nah, silakan bisa dicari ya apa penyebabnya ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara ya kalian mengatasi kejenuhan dalam belajar. Ya, walaupun tadi di awal saya sudah menyampaikan ketiganya ini. Nah, dari ketiganya ini kalau sudah dilakukan, sudah tahu ya, tadi sudah tahu dulu, kemudian penyebabnya apa ya, kemudian mengatasinya bagaimana ya, nanti insya Allah nanti ke depan kejenuhan belajar kalian ya bisa teratasi. Nah, dari materi yang tadi sudah kami sampaikan ya, dari 3 pertanyaan ini ya, apakah tadi kalian mengingat ya materi yang sudah kami berikan ya, kemudian langsung diimplementasikan dalam diri kalian? Apakah kalian merasa seperti itu? Dan ketika sudah merasa seperti itu, apakah sudah merasa ya mengetahui penyebabnya? Kemudian terakhir, apa langkah selanjutnya yang akan kalian lakukan ya untuk mengatasi kejenuhan belajar kalian? Ya, semoga materi pada kesempatan kali ini bermanfaat ya. Itu dulu dari kami, semoga ya nanti dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta dapat dipraktekkan. Dan apabila ada pertanyaan silakan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dukung selalu channel ini agar selalu memberikan ya pencerahan lainnya, dan kami juga ya bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru lainnya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.